Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami, yaitu Smart Water Storage. Perkenalkan, nama saya Julian Andreas Wejanto dari kelas 3B TOE. Saya Muhammad Abdi Mahbubi. Berikut ini latar belakang dari proyek kami. Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Pengisian tandon air secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti tandon kosong tanpa diketahui, lalu penggunaan pemborosan air akibat luapan tandon penuh, serta ketidakpraktisan dalam melakukan pemantauan secara terus-menerus. Perkembangan teknologi Internet of Things memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke internet sehingga dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh melalui WiFi. Sistem Smart Water Storage ini dapat memantau ketinggian air secara real time, mengendalikan pompa secara otomatis. Pada proyek ini digunakan sensor water level untuk mendeteksi persentase volume air dalam tandon. Lalu ada aplikasi Flutter untuk memonitoringnya. Lalu ada relay sebagai akuatornya. Lalu ada tujuan. Yang pertama, tujuan membuat sistem pemantauan level air tandon secara real time. Kedua, ada mengotomatisasi proses pengisian air menggunakan pompa. Yang ketiga, mengurangi risiko tandon kosong maupun meluap. Yang keempat, memungkinkan menggunakan memantau kondisi tandon melalui smartphone. Yang lima, mengimplementasikan teknologi IoT menggunakan ESP32, MQTT, dan Flutter. Untuk manfaatnya, yang pertama, memudahkan memantau kondisi air dari jarak jauh. Yang kedua, menghemat waktu karena tidak perlu memberikan tandon secara langsung. Yang ketiga, mengurangi pemborosan air akibat tandon meluap. Berikut adalah komponen yang kita pakai. Yang pertama ada ESP32 sebagai microcontroller yang terintegrasi oleh WiFi sebagai otak dari sistem. Lalu ada water level sensor, yaitu berfungsi sebagai mendeteksi ketinggian permukaan air secara presisi. Lalu ada relay. Relay di sini sebagai akuator untuk mengaktifkan aliran air secara elektrik ke pompa. Lalu ada pompa sebagai water pump, yaitu di sini kita memakai 5 volt, berfungsi untuk memindahkan atau menyirkulasikan air dalam skala kecil maupun besar. Dan ini adalah progres dari kami. Yang di kanan adalah wiring dan yang di kiri itu kita mencari alat dan bahan. Untuk arsitektur komunikasi, sistem menggunakan prototipe MQTT sebagai message broker yang sangat ringan untuk perputaran data antara network dan aplikasi mobile. Aplikasi dibangun menggunakan framework Flutter, memungkinkan tampilan view yang responsif dan sinkronisasi data real time melalui hub atau sub mekanisme. Lalu ada logika operasional sistem. Mekanisme kendali otomatis sistem ini bekerja berdasarkan pembacaan sensor yang dikonversikan menjadi persentase di water level. Kondisi rendah saat air mencapai kurang dari 35%, ESP memicu relay untuk menghidupkan pompa. Lalu ada kondisi penuh saat air mencapai 100%, pompa mati secara otomatis untuk mencegah overflow. Lalu ada manual override, pengguna dapat mematikan pompa kapan saja melalui tombol khusus di aplikasi Flutter. Dan ketika dimatikan, nanti ketika air berkurang 35%, pompa akan menghidupkan sendiri. Lalu ada dashboard monitoring mobile. Di sini tampilan dari UI kita. Di situ ada
eh, informasi connected ke MT Kiki, lalu ada tombol stop pump, lalu ada tombol untuk menghubungkan ke MT Kiki-nya. Mungkin bisa kita demokan project dari kami. Itu ditampilkan serial monitornya nggak usah Pak di laptop. Air kamar mandi, air bunda. Oh, yang di sini ini berfungsi sebagai tandon air. Lalu di sini ada bak penampungnya. Tandon air itu di bawah, kita ibaratkan di bawah. Lalu ini diibaratkan tempat pengisian air untuk kegiatan sehari-hari. Nah, di sini terdeteksi di penampungan airnya untuk kita berkegiatan sehari-hari 0%. Nah, lalu pompa akan menyala karena kurang dari 35%. Pak, bocor. Dan akan otomatis mati ketika 90%, ketika 100% atau 90%. Dan kita dapat mematikan secara langsung ataupun menghidupkan secara langsung, tidak terpacu pada 90% atau 30%-nya di penampungan air yang utama yang kita gunakan sehari-hari. Yang di sensor yang utama ya? Ya. Yang atas? Ya, yang atas Pak. Berarti tandon atas itu? Iya Pak, yang kita pakai untuk mandi atau ya. Dia akan hidup dan mati. Maksudnya kalau berapa persen? 90 sampai 100. Air kurang ini. Kalau kita tes sampai 90% Pak. Kurang dari ini. Oh. Terus
Dan ketika air benar-benar habis di batas 35% akan mengisi kembali. Nah, ini bisa diubah kan? Misalnya 80% gitu. Bisa. Ya, coba. Kita bisa mengubahnya melalui program di ESP-nya. Otomatis Pak, threshold atas dan bawahnya Pak. Enggak disetting. Enggak Pak. Cuma pompanya aja yang bisa kita atur Pak, hidup atau matinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.